Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ardiana Putri, NIM P27838019037 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang ada di ruang ICU. Berikut daftar alat-alat yang ada di ruang ICU. Yang pertama adalah defibrilator, infus pump, X-ray mobile, ventilator, syringe pump, suction pump, blood gas analyzer, nebulizer, oximeter, dan yang terakhir adalah patient monitor. Yang pertama adalah defibrilator. Defibrilator adalah alat yang dapat memberikan shock listrik dan dapat menyebabkan depolarisasi sementara dari jantung yang denyutnya tidak teratur, sehingga memungkinkan timbulnya kembali aktivitas listrik jantung yang terkoordinir. Dilengkapi dengan ECG untuk mengetahui keadaan detak jantung saat pasien mengalami henti jantung atau pada saat treatment defibrilator. Berikut contoh dari spesifikasi defibrilator jenis merek Minray dengan desain ringkas 4:1 yang terintegrasi, layar besar dan terang dengan 3 bentuk gelombang memastikan kemudahan menampilkan ECG dan SpO2, kemudian defibrilasi, kardioversi tersinkron, dan AID dengan teknologi 2 tahap. Dosis energi dapat dinaikkan hingga 360 untuk memaksimalkan keberhasilan defibrilasi. Kapasitas daya baterai yang kuat. Selanjutnya adalah desain yang ringkas dan ringan yang dirancang khusus untuk aplikasi di rumah sakit dan klinik. Kemudian alat yang kedua adalah ventilator. Ventilator merupakan sebuah mesin yang menyediakan ventilasi mekanis dengan menggerakkan udara yang bernafas ke dalam dan keluar paru-paru untuk memberikan nafas kepada pasien secara fisik tidak dapat bernafas atau bernafasnya kurang. Nah, mesin ventilator akan mengatur proses menghirup dan menghembuskan napas pada pasien. Ventilator akan memompa udara selama beberapa detik untuk menyalurkan oksigen ke paru-paru pasien, lalu berhenti memompa agar udara keluar dengan sendirinya dari paru-paru. Spesifikasinya adalah ini merek IDS Med Hamilton C2, dapat digunakan untuk pasien bayi, anak-anak, dan dewasa. Dilengkapi dengan internal turbin, baterai yang dapat bertahan sampai dengan 3 jam. Memiliki seluruh mode standar ventilasi umum. Memiliki mode-mode advance seperti duo-pump, APRV, dan NEV-ST. Dilengkapi dengan mode ventilasi otomatis. Yang ketiga adalah infus pump. Infus pump adalah perangkat medis yang digunakan untuk memberikan cairan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah besar maupun kecil, dan dapat digunakan untuk memberikan nutrisi atau obat serta insulin atau hormon lainnya, antibiotik, obat kemoterapi, dan penghilang rasa sakit dengan cara yang terkendali. Nah, untuk alat ini menggunakan supply sebesar 220 volt dan baterai dengan sistem charging. Nah, spesifikasinya adalah merek Hakmed, model HK111 NEC, berasal dari Cina. Spesifikasinya, kisaran laju aliran 0,1 sampai 1200 mili per jam, mode mikro 0,1 sampai 99,9 mili per jam, dengan mode infus, mode kecepatan, mode tetes, dan mode waktu. Akurasi infus kurang lebih 5%. Set infus berlaku berbagai jenis merek infus. Ini untuk spesifikasi lanjutannya. Selanjutnya yang keempat adalah monitor. Pasien monitor yaitu alat elektromedis yang digunakan untuk memantau kondisi kesehatan fisik pasien seperti aktivitas kelistrikan jantung, tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh, dan parameter-parameter lain yang dibutuhkan dalam proses pembedahan.
Pasien monitor menggunakan sumber listrik 220 volt dengan elektroda-elektroda yang dihubungkan pada pasien. Selain menampilkan, alat ini juga memiliki penyimpanan untuk merekod hasil analisa pasien selama digunakan. Selain dalam bentuk bedside monitor, patient monitor ini juga dapat ditampilkan pada layar monitoring perawat pasien sehingga pasien dapat terus termonitoring meskipun tidak ada perawat di dalam ruangan pasien tersebut. Spesifikasinya adalah merek UTAS berasal dari Eropa tipe UM300T dengan layar ukuran diagonal 12,1 inci atau 30,7 cm dengan jenis TFT warna cerah, resolusi 800 x 600 titik, jumlah jejak hingga 8 dapat dipilih pengguna, layar sentuh, tren hingga 96 jam untuk semua nilai yang diukur. Ini untuk lanjutan spesifikasinya. Nah, untuk alat yang kelima adalah X-ray mobile. Adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendiagnosa penyakit pada organ tubuh bagian dalam dengan bantuan sinar X dengan pembangkit tegangan tinggi merupakan pengisian muatan pada kondensator, sehingga X-ray ini dapat dioperasikan oleh baterai. Digunakan untuk tindakan radiografi dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Nah, prinsip dasar dari X-ray ini, X-ray mobil terdiri dari kart beroda yang membawa X-ray generator, X-ray tube stand, kalimator, dan penyimpan film case. Ada juga baterai untuk mengejar tenaga pada X-ray mobil. Di alat ini ada dua prinsip kerja, bisa dari suplai tegangan 220 volt AC langsung atau baterai. Alur kerja dari 220 volt yaitu masuk ke step up trafo, lalu ke receiver yang kemudian X-ray tube, di mana di antara X-ray receiver dan X-ray tube terdapat baterai dan kapasitor. Jika baterai ini terisi, maka dia akan menyalurkan tegangan ke kapasitor. Setelah penuh, kapasitor akan mendischarge ke X-ray tube dan menghasilkan sinar X. Nah, berikut merupakan spesifikasinya, merek Flash, negara Indonesia. Spesifikasi fokus tunggal, kontrol SCM, konsol visual, dan operasi yang tinggi dengan monitor LCD, restor 8 jenis parameter, fotografi dan pilih, modifikasi, simpan parameter dan dalam kondisi pilihan, tegangan daya, tegangan tinggi premier, fungsi rantai beban, kontrol waktu pemaparan, alarm otomatis, filamen, pemanasan awal, kontrol suhu, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keenam adalah steering pump, merupakan salah satu peralatan elektromedis yang berfungsi untuk memasukkan cairan obat ke dalam tubuh pasien dalam jangka waktu tertentu secara teratur. Pada dasarnya, steering pump terdiri dari beberapa rangkaian, yaitu rangkaian pengatur laju motor atau pendeteksi RPM, rangkaian komparator, dan rangkaian sinyal referensi. Nah, berikut merupakan spesifikasinya adalah Terufusion steering pump TE331. Yang ketujuh adalah suction pump. Adalah sebuah alat yang memiliki fungsi untuk menghisap cairan yang tidak berguna atau tidak dibutuhkan oleh tubuh. Bagian tubuh yang dihisap oleh suction untuk mengeluarkan cairan yaitu seperti pada paru-paru, tenggorokan, usus, atau lambung, dan juga biasanya digunakan untuk proses operasi menghisap cairan darah yang keluar. Prinsip kerja suction pump ini mirip dengan kerja pompa pada umumnya. Proses penghisapan dilakukan dengan bantuan kekuatan motor. Adapun tegangan motor yang dapat dipilih disesuaikan dengan kebutuhan. Seberapa kuat daya hisap dapat diatur melalui alat yang disebut regulator. Nah, ini merupakan jenis-jenis suction pump. Yang pertama adalah transport suction pump, portable suction pump, suction water seal drainage, mobil suction pump.
Kemudian ini spesifikasinya adalah merek GEA Suction Pump YX930D dengan catu daya 220 volt 50 Hz, dimensi 465 x 425 x 920 mm dengan berat 22,5 kg atau 20 kg. Selanjutnya adalah blood gas analyzer. Blood gas analyzer adalah salah satu alat laboratorium yang berfungsi untuk menentukan konsentrasi gas yang ada di dalam darah seperti CO2 dan O2, serta untuk mengukur pH dan juga mengukur elektrolit seperti potasium, natrium, kalsium, dan klorid. Spesifikasinya adalah jenis alat laboratorium tipe blood gas analyzer Convergys Clinical. 9 adalah nebulizer. Nebulizer adalah alat yang dapat mengubah obat yang berbentuk larutan menjadi aerosol secara terus-menerus dengan tenaga yang berasal dari udara yang dipadatkan atau gelombang ultrasonik. Nah, macam-macam nebulizer ada nebulizer jet aerosol dan nebulizer ultrasonik. Nah, prinsip dasar dari nebulizer sendiri adalah yang pertama, alat ini mengubah cairan obat menjadi kabut. Yang kedua adalah tujuan lain agar obat yang diberikan kepada pasien dapat langsung terserap oleh paru-paru sehingga terapi pengobatannya lebih efektif. Yang ketiga, proses pengkabutan disebabkan pecahnya molekul-molekul air karena adanya tekanan dari udara dari kompresor yang masuk ke dalam wadah obat atau nebulizer kit. Dan yang keempat adalah nebulizer kit sendiri berfungsi memampatkan tekanan udara sehingga menekan air dan partikel air akan pecah menjadi kabut. Berikut merupakan spesifikasi dari alat ini. Yang terakhir adalah oximeter. Oximeter adalah metode non-invasif untuk memantau saturasi oksigen seseorang tanpa menyebabkan rasa sakit. Alat ini mampu menangkap perubahan kecil dengan cepat dalam seberapa efisien oksigen dibawa ke ekstremitas terjauh dari jantung, termasuk lengan dan kaki. Berikut merupakan spesifikasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.